Nah, jadinya ini kata-kata yang aku temukan dari anime Aquatop. Mungkin ada di Muse Indonesia, kalian bisa lihat. Passwordnya apa ya? Apa ya? Asal aja lah. Lah, oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Nah, tokennya ini. Namanya ada kemauan pasti ada jalan. Tunggu ya, sabar. Ini asal aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nih, hijau kampungku di tengah kota. Nah, kita jangan terlalu terpaku ya. Oke, aku langsung aja. Jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, maka apakah para tetangga akan setuju untuk menanam pohon belimbing uluh? Nih. Antara sini screen-nya belum berubah. Tunggu, sabar. Sudah? Halo? Udah. Oh ya, oke. Nih, kan ini kan apa yang terjadi jika Pak RT, proyek Pak RT dilaksanakan, para tetangga akan setuju atau enggak? Jadi ini mana ya? Nih, aku tadi menawarkan pohon belimbing. Nah, ini jalan kampung ini akan menjadi lebih teduh, tidak seperti sekarang ada bagian teduh. Keluhku, ada yang beralasan air sedang susah didapat. Nanti ya tunggu musim hujan, aku kecewa ya. Mana ya? Nah, tapi jangan khawatir, masalah air untuk menyiram tanaman sebentar lagi akan terbantu oleh proyeknya Pak RT, kata ayah. Kampung kita akan punya Pandora L. Pandora L, ini market pengelolaan. Air hasil pengelolaan Pandora L digunakan untuk kegiatan menyiram tanaman dan mencuci kendaraan. Pemasangan Pandora L terletak di kampung Genteng. Nah, ini ya. Nih, jika proyek Pak RT telah dilaksanakan, apakah tetangga setuju untuk menanam pohon belimbing uluh? Nah, ini karena ini ANBK, jadinya kita harus menyesuaikan ya. Kalau aku sih jawabannya D. Tahu dari mana? Lihat Kemarin kunci jawabannya. Kurangnya air akan terpecah. Oh iya, kan ini kan Pandora, maaf. Maaf, aku kurang teliti. Oke, habis itu kita lanjut ya. Terus, manakah hal-hal topik pembicaraan antara tokoh aku dan ayah, beri tanda centang. Nah, ini tadi aku udah baca ya. Ini yang jelas. Terus kekurangan air ya. Alat untuk mengolah air ya. Soalnya kan ini nih. Tapi jangan khawatir, masalah air menyiram tanaman sebentar lagi terbantu oleh proyek Pak RT, kata ayah. Kan ini kan alat untuk mengolah air masuknya. Kalau pengadaan biaya enggak sih? Enggak ada. Ya sudah, aku lanjutkan. Oke. Bandingkan sikap tokoh aku dan ayah terhadap situasi pada cerita ini. Oke. Tokoh yang peduli terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Nih. Ini sama-sama peduli ya. Aku itu pengen menanam nih pohon belimbing supaya teduh. Sama kan menanam pohon itu kan bisa menambah oksigen. Di situ ayah itu
juga pengen nggak mau menanam pohon tapi ingin menghemat air. Berarti ini ya, yang memiliki ide untuk tokoh yang memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pak RT. Nggak tahu sih. Tokoh orang yang mengajak untuk melakukan gerakan perbaikan. Terus tokoh yang kecewa karena para tetangga enggak diajak untuk menanam pohon. Tokoh yang optimis bahwa Pandora menjadi solusi kurangnya air di musim kemarau. Kalau menurut kalian gimana ini jawabanku? Tunggu. Nanti kalau kalian mau ngerjain bisa sih, aku udah kirim linknya. Kayaknya yang kedua tokoh aku. Soalnya kan yang kalau punya ayah itu kan idenya Pak RT. Oh iya iya. Ya, iya ini kan kalau ini ayah iya jelas. Ini kan jangan khawatir bila proyeknya Pak RT ini apa mas terwujud atau jadilah. Tokoh yang mengajak orang di sekitar untuk melakukan ini aku ya. Habis itu tokoh yang memiliki ide ini aku juga. Habis itu tokoh yang peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka, aku dan ayah. Oke, aku lanjut. Terus dari wacana tersebut dapat disimpulkan bahwa perpinjangan tokoh aku dan ayah terjadi pada musim gampang ini kemarau. Nah ini mencocokkan nih. Ingat-ingat ya teks yang tadi. Hal yang ditawarkan oleh tokoh aku kepada tetangganya. Bibit pohon belimbing. Aduh ini gimana ya cara mengininya? Ini aduh gimana sih nih? Oh gini. Terus hal yang akan segera dimiliki oleh warga kampung. Pandora L. Hal yang disarankan oleh ayah. Oh. Aduh ini gimana ya? Cara membatalkan. Ini gimana ya? Kok hal yang akan segera dimiliki oleh warga kampung? Air. Hal yang disarankan oleh ayah untuk dihemat. Oh, air, maaf. Tuh. Jadi disesuaikan. Jadi ini apa ya? Ketika tokoh aku menceritakan kejadian yang baru dialami oleh kepada ayah, tokoh aku justru merengut. Jelaskan, merengut itu kecewa ya sama aja. Nah ini nih. Nih, kalau mereka ikut menanam pohon jalan kampung ini akan ini. Tidak seperti sekarang, ada bagian yang teduh dan ada bagian yang panas kelukuh. Ada yang beralasan air sedang susah didapat. Ada yang berkata nanti ya. Ada yang berkata nanti ya, tunggu musim hujan datang lagi. Aku kecewa ya. Mereka tidak ingin menggunakan air terlalu banyak saat ini. Memang sebaiknya kita hemat air, kata ayah. Nah ini kan bikin kecewa. Nih, semakin merengut. Kalau air sukar didapatkan. Tidak ada orang yang mau menanam pohon belimbing di Hulu sana. Apa ya? Jelaskan alasan tokoh aku menunjukkan bagaimana menceritakan kejadian yang baru dialami oleh ayah. Tokoh aku justru merengut. Jelaskan alasan tokoh aku.
ekspresi tersebut. Kalau aku begini ya jawabannya. Kan ini nih. Nih, tidak ada orang yang mau menanam pohon. Nih. Mana ya? Nih, jika air tetap sukar didapat, sukar itu susah didapat. Nih, jika air tetap disukar didapat, tidak ada orang yang mau menanam pohon belimbing wulu itu. Ini aku kopas. Begini ya jawabannya. Nanti kita lihat jawaban akhirnya apa. Oke, aku langsung skip. Habis itu, nih, siapakah yang memaparkan informasi di dalam teks? Nih, kan praktik STM. Nih, mereka bereksperimen. Guru pembimbing Amalia Soleh menangkap keprihatinan para siswa didiknya. Jadi ini kan karena ini siswanya jadinya gimana ya? Siswa menemukan bahan-bahan yang harganya, kalau menurutku guru ya, kan yang memaparkan itu kan yang menulis teks itu. Terus sebutkan dua yang efektif menjernihkan air berdasarkan dua bahan. Nih kita cari nih. Yaitu zeolit yang berukuran bukan sekedar efektif, mau bahan-bahan ini. Maaf ya kalau aku ngajar agak bosen, soalnya aku juga agak-agak gimana, terus jadinya harus. Jadi kalau aku ya, menurutku kita harus cari bahan-bahan yang digunakan di dua percobaan itu. Yang jelas zeolit. Di situ dengan mana ya? Zeolit, arang aktif, pasir aktif. Itu sih kalau menurutku. Nanti kita lihat dan kita bisa evaluasi lagi. Nih, ini kan paragraf pertama. Begitu ya. Kita harus lihat dulu nih. Yang kalau yang Berangkat dari keperhatian SMP Negeri 23 Bandung melihat krisis air bersih di sekolah, maka mereka bereksperimen membuat alat penjernih air sederhana. Kondisi air di sekolah yang bersumber dari resapan warnanya kuning dan keruh.
serta berbau besi. Tentu saja tidak dapat dipergunakan untuk aktivitas sehari-hari. Aktivitas seperti sehari-hari buang air. seperti wudhu dan buang air. Guru pembimbing Amalia Solihah. Gue gak yakin gini bakal bertahan sejauh itu. Coba baca dulu lihat tentang apa itu. Bisa baca dulu semuanya baru nanti lihat apa itu. Oh ya sudah. Nah gitu aja dulu. Berarti Coba, langsung ke paragraf 3. Soalnya kan ininya 3. Ya, Maksudnya itu paragraf 3. kedua. Oh langsung ketiga ya. Iya bisa. Ya Oke. sudah. Dari hasil penelitian siswa menemukan bahan-bahan yang harganya terjangkau tapi efektif menjernihkan air, yaitu zeolit berbentuk seperti kerikil dan berukuran kecil dan sedang, pasir aktif, arang aktif, dan Berarti- filter akuarium. Nanti bahan-bahan efektif menjernihkan air. Itu berarti yang ketiga. Kamu mau baca kah? Enggak, itu coba yang ke soalnya. Nih, ini cuman kayak mencocokkan, menjodohkan aja nih. Iya. Rancang karya yang efektif dan terjangkau. Itu yang ketiga. Oh, ini aku asal isi dulu deh. Itu random aja. Iya. Terus yang kelima. 1, 2, 3, 4. Selain Bukan sekedar efektif, namun bahan-bahan tersebut harganya pun terjangkau. bahan-bahan Sehingga tersebut pun terbeli terjangkau. oleh siswa masing-masing. Sehingga Bahan terjangkau. tersebut harganya sekitar antara 3.000 hingga 12.000. Kalau kita lihat di internet, harga filter itu 2 juta. Tidak mungkin terbeli oleh anak-anak saya. Ya, yang keluarganya menengah ke bawah. Amelia. Amelia ini gurunya ya. Coba kita lihat. Jadinya yang memaparkan informasinya itu jelas gurunya. Terus nah ini. Karena menampilkan karya di yang pameran pertama pelajar nggak ada, berarti ya sudah betul. Betul random begini. Ya udah. Ya sudah Soal pelanjutan. berikutnya. Apa saja dampak yang akan terjadi jika karya penjernihan air dapat digunakan di lingkungan sekolah SMP Negeri 23 Bandung? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Nih, yang jelas ini nih, penciptaan ini tidak akan perlu, soalnya kan ini kan tujuannya untuk menghilangkan air dan air berwarna kuning. Itu penciptaan karya akan terkenal dan mendapat Aku lagi makan nih pas lagi ini. dapat menjadikan air bersih. Ya ini jelas. Sekolah dapat menghasilkan energi. Enggak sih. Yang ini juga nih, penciptaan karya akan terkenal dan mendapatkan banyak keuntungan. Kalau umpamanya nih pemerintah lihat tuh karyanya, nanti bisa tuh apa namanya diundang, habis itu mengikuti apa? Pemerintah Indonesia sekarang kayaknya nggak pandai kalau soal dia. Iya, aku tahu pemerintah Indonesia pasti nggak ngeh. Nggak peduli maksudnya. Orang yang apa namanya bikin mobil dari apa itu nggak dihargai. Oh, 21 soal. Oke. Nggak apa-apa. Di situ menurut informasi yang ada di dalam teks, perbedaan utama antara alat penjernih air buatan siswa dan alat filter yang harga karena terkait dengan harga. So far so good. Kategorikan pernyataan berikut ke dalam fakta atau opini. Opini ini pendapat ya. Kualitas air di sekolah yang bersumber dari sumur resapan berwarna ini fakta. Begitu melihat hasil karyanya, semua murid sangat bahagia. Opini. Nih, soalnya kan nggak dipaparkan. Mungkin aja pendapat kita itu apa ya, bisa bahagia, cuman ya nggak ada ini. Kalian kalau mau lihat aja teksnya sendiri, kan ada pernah dikirim. Mungkin kalian dikirim sama walasnya masing-masing. Dan itu bahan-bahan untuk alat penjernih air harganya lebih murah dibandingkan, ya ini fakta. Filter air berharga jutaan tidak mungkin dibeli oleh siswa. Ya betul. Fakta juga. Ya sudah. Oke, lanjut. Mengapa murid sekolah diharapkan dapat ikut memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Ini apa ya? Ikut memecahkan permasalahan. Berarti harus baca teks dulu itu. Enggak juga sih. Pokoknya ya kalau aku ya
kalau aku ya, kita raba-raba dulu. Soalnya gimana kan ini kan mengapa nih sekolah dapat diharapkan untuk dapat ikut memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Kalau menurutku ya ini juga masuk nih, memecahkan permasalahan dapat menjadi sarana kegiatan untuk pembelajaran. Lingkungan sekitar adalah masalah utama yang harus segera dicari solusinya oleh seorang siswa. Enggak sih. Pada dasarnya murid memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi positif. Di situ memecahkan masalah dapat menjadi sumber penghasilan tambahan untuk mencari keuntungan. Enggak sih. Lingkungan sekitar adalah masalah utama yang harus segera dicari solusinya. Kalau menurutku sih ini 1, 2, 3. Kalau ini enggak terlalu sih. Tidak, coba kita lihat baca dulu. Supaya confirmation. Oke, aku lanjut ya. Kenapa nggak baca dulu? Oh, kamu mau baca ya? Sudah, baca aja dari awal. Oh, nggak jadi. Sudah, oke. Oh, kira dia beda atau sama, lupa aku. Nih, tuliskan 2 pesan yang kamu peroleh. Oh, berarti Setelah harus membaca baca dulu teks ini. informasi Kita baca. tersebut, tentunya kamu memperoleh pesan-pesan yang kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalau kalian ini kan jawaban pribadi nih, jadi kalian terserah lah mau jawab apa. Umpamanya menjadi apa ya? Umpamanya tangguh dalam apa namanya? Nih, STM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Jangan main-main nih sama STM. Ini pinter-pinter nih orangnya. Nih, jangan main-main ini. Cuman kalau umpama ini juga bisa sih kan nih, ada kata lumayan untuk memasukkan keluarga mereka. Nah, nantilah kita koreksi lagi. Cuman salah juga nggak apa-apa sih. Astagfirullah, udah mau habis waktunya. Ya sudah, aku skip aja ya, langsung habis. Atau mau bikin 2 part seperti biasa, cuman ya aku langsung aja ya. Oke, setelah membaca ini tuliskan 2 pesan yang kamu peroleh dari informasi tersebut. Yang pertama nih,